Tak ada yang mengira China bakal sedikdaya saat ini. Ketika pada awal tahun 80-an kebijakan reformasi dan keterbukaan diberlakukan, yang dipikirkan pemimpin China kala itu simpel belaka. Bagaimana agar rakyat China bisa makan, tidak lagi menderita kelaparan akut yang memakan korban jiwa tak terperikan lainnya tahun-tahun sebelumnya. Tahu-tahu ekonomi China meroket, masyarakat dan negaranya sama-sama kaya raya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Banyak kalangan termasuk pemangku kebijakan di barat meyakini, seiring makin makmurnya China, negara ini akan menjadi barat juga pada akhirnya. Dalam artian sistem politiknya akan mengimani demokrasi, sistem ekonominya akan menganut liberalisasi. Tatkala China pada 2001 masuk Organisasi Perdagangan Dunia WTO misalnya, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton sesumbar. Dengan bergabung dengan WTO, China tidak hanya setuju untuk mengimpor lebih banyak produk kita, tetapi juga setuju untuk mengimpor salah satu nilai demokrasi yang paling dihargai, yaitu kebebasan ekonomi. Ketika individu memiliki kekuatan untuk mewujudkan mimpi mereka, mereka akan menuntut suara yang lebih besar. Itulah mengapa negara-negara demokratis yang 12 tahun sebelumnya mengembargo China lantaran peristiwa Tiananmen 1989 mau menerima China menjadi anggota WTO. Mereka hakul yakin dengan merangkul China akan bisa mengubah negara ini dari dalam. Saya Novi Basuki dari aseng.id untuk segmen Cakwan Asumsi. Keyakinan bisa membarakan China tersebut hingga kini tampaknya masih jauh panggang dari api. Lebih ironisnya lagi, di barat sendiri sekarang mulai ada kecemasan China akan membalikkan keadaan. Bisa-bisa justru barat yang akan dicinakan, atau lebih gamblangnya dikomuniskan. Bekas Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo belak-belakan mengingatkan, if the free world doesn't change Communist China will change us. Kekhawatiran barat itu barangkali masuk akal. Soalnya selain sistem ekonomi dan politik China yang belum ada tanda-tanda akan terbaratkan, militer China malah kian perkasa seiring terus meningkatnya anggarannya. Dihitung dengan inflasi pun, besaran anggaran militer China tetap mampu membuat banyak negara ketar-ketir. Bayangkan, dari 1997 sampai 2020, anggaran militer China telah naik paling tidak 600%. Untuk tahun 2021 kemarin saja, masih lebih besar anggaran militer China ketimbang APBN Indonesia. Kendati pemerintah China menegaskan peningkatan anggaran militer negaranya adalah untuk Fang Yuxing, untuk pertahanan, bukan untuk Qin Gongxing, penyerangan, tetapi tetap banyak negara yang menaruh curiga. Maklum, dalam teori hubungan internasional, khususnya mazhab realisme, suatu negara memang didorong untuk suuzon kepada negara lain karena tak ada yang bisa memastikan apa tujuan sebenarnya negara itu. Makanya mungkin bisa dimengerti jika belakangan banyak pihak yang khawatir China dan Amerika akan terjerembab pada apa yang oleh Graham Allison sebut sebagai Thucydides trap. Jebakan yang dinamai berdasarkan nama sejarawan agung penulis mahakarya History of the Peloponnesian War itu Allison gunakan untuk mengistilahkan tak terelakkannya perang antara negara mapan, established power, melawan negara yang tengah bangkit, rising power. Dalam buku Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap? Allison mencatat dari 16 kali persaingan pergantian kekuasaan, powership antara established power dengan rising power yang terjadi selama 500 tahun terakhir, 12 diantaranya berakhir dengan peperangan. Berangkat dari fenomena historis ini, Allison menengarai probabilitas terjadinya perang antara Amerika dengan China di kemudian hari adalah tinggi sekali. Sebab seperti beberapa tahun sebelumnya dinyatakan oleh John Mearsheimer dalam The Tragedy of Great Power Politics, sama seperti negara manapun di dunia ini, China tidak akan bisa bangkit secara damai. Walakin dalam orasi ilmiahnya di Harvard University, Zhang Weiwei, akademisi China yang pernah menjadi penerjemah Deng Xiaoping, meragukan kemungkinan terperosoknya China ke dalam jebakan Thucydides. Baginya, sejak dahulu kala, China tidak mempunyai gen mengekspansi negara lain. Bahkan ketika kekuatan China jauh lebih besar ketimbang Barat seperti zamannya Cheng Ho sekalipun. Dan lagi, dari 12 contoh kasus negara-negara yang terjerembab jebakan Thucydides tadi, kata Chang, semuanya adalah negara Barat. Tidak ada satupun yang melibatkan China. Kalau begitu,
Lantas bagaimana kita mesti menyikapi kebangkitan China? Kita mesti menjadi opportunity seeker, kata salah satu mantan Presiden Indonesia. Kita harus menjadi peluang. Dalam jajak pendapat yang dirilis media survei Indonesia Median pada akhir September 2021 kemarin menemukan China malah bertengger di nomor wahid negara yang dinilai publik sebagai ancaman bagi Indonesia. Alasan paling banyak yang dikemukakan mereka adalah: 1, Indonesia kebanjiran TKA dari China. 2, Indonesia banyak utang kepada China. Dan 3, China katanya menguasai perekonomian Indonesia. Karena itu pula, sebanyak 46,4% dari sekitar 1.000 orang yang disurvei mengaku percaya terhadap isu kebangkitan komunisme alias PKI di Indonesia. Apa yang terus-menerus dikampanyekan beberapa politikus Indonesia sejak 2014 silam cukup efektif juga kayaknya. Entah untuk 2024 nanti.